warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la udwana illa al-zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Bapak dan saudara-saudara, orang tua yang amat sangat kami cintai, bil khusus para masyayikh, para guru, antaranya guru kita yang sama kita maklum yang tadi membacakan takrir kitab Karam Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Jawas Abdul Khair, mata'an Allah bintuli hayati. Semoga Allah berikan sehat, panjang umur, duitnya juga banyak. Amin. Juga hadir di tengah-tengah kita Sekjen Porsila. Beliau adalah orang yang paling saya takuti. Saya kalau nggak datang hari ini dicoret sama dia. Makanya saya paksakan diri. Mudah-mudahan ini adalah hari taubat saya. Karena selama saya dinas, saya nggak aktif guru. Alasannya banyak. Ya, sibuk saya mencari alasan. Bukan sibuk, cari alasan sih. Sibuk cari alasan gitu aja. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pecut buat saya. Mulai hari ini saya mohon doanya biar saya aktif. Amin. Biar saya gak dicoret. Karena pernah kejadian Porsila 2 tahun gak ada jadwal. Istiqomah. Enes sedih. Ini aja udah begini sedihnya, bagaimana di kuburan besok tapi saya. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai hati panjang umur, sehat, duitnya banyak, masih muda biar kawin lagi. Jika guru besar saya Mansur Al-Maturidi, beliau idola saya dari sekolah SD, yang pinternya gak habis-habis. Masya Allah, tulisannya cakep, ngitungnya pinter, ada sebab-sebab dia dah. Mudah-mudahan dia sehat, panjang umur, duitnya juga banyak, udah tua nggak usah kawin lagi. Yang ada aja dimati. Juga alhamdulillah Karam Bapak Kiai muda kayak Sohibul Wafa. Saya kalau dengar beliau ngomong udah kayak kacang goreng, garing banget, gurih gitu. Masya Allah, mudah-mudahan sehat beliau panjang umur. Juga guru besar saya Bapak Dr. Andes Kiai Iwan Setiawan. Istri saya gurunya dia juga. Jadi ganda. Mudah-mudahan beliau sehat. Rajinnya mau mendengar tulungan beliau. Selalu ada di Porsila, mudah sehat panjang umur. Juga orang tua saya, kalau dari istri saya panggil mama. Tapi kalau saya punya kamu, karena Ahmad Abbas, mudah-mudahan sehat panjang umur. Kalau dulu dia tukang silat, orang sekali geprek geprek masuk tempat. Aku sekarang masih ada kok. Mau masih turunin kok. Mau satu lihat. Juga kalau Ustaz Haji Ihsan Jaya, Ustaz Ahmad Al-Banjari
Al-Fajari, juga Ustaz Zaidi Al-Gampriti, juga para masyayikh Ustaz Ilyas, Ustaz Mulia Solihin yang masih muda. Alhamdulillah dia sudah geser bangku saya tidak tahan sama dia. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Beliau masih muda, emang udah ada incerannya dia, cuma belum berani, belum ada izin dari Ustaz Ridwan dia. Kalau Ustaz Yasin Al-Busturi ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kemudian Ustaz Subur Sohibul Bumi, dia terkenalnya yang punya bumi dia, kawasan rumahnya Sohibul Bumi namanya. Dan para guru yang lainnya, mohon maaf kami tidak sebutkan. Oh ya, guru besar saya Mukarram Ustaz Haji Kiai Ishak Iskandar Mursyid, orang tua beliau guru saya asli. Bagaimanapun kalau menurut akhlak orang Madura, kalau berguru kepada orang tuanya, kepada anaknya juga menganggap guru. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, duitnya banyak. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta hidayah. Dengan izin dan pertolongan Allah, alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat, afiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita dapat hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majlis ini sebagai asbabiyah untuk menuju keselamatan kita di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamnya semoga terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang setia, umatnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para guru sekalian, mohon izin saya ingin menyambung aja, mau dibilang nambah juga boleh, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang akhlak. Saya karena diancam mau sadar hati, terpaksa saya ngorek-ngorek dikit kitab yang pernah saya dulu diajarin. Kitabnya kitab paling ringan. Kalau Sohibul Wafa ini kitab udah di luar banget kepalanya. Kitab Tamil Ghafirin, di situ ada komentar Imam Sufyan As-Sawri kalau nggak salah, bab Hakul Jar, halaman 51 baris 18 dari atas. Niru bro, boleh kan? Ada 10 tingkah laku. Kalau ada 10 tingkah laku terhadap diri kita, kita termasuk orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang gak ngormatin orang lain. Kalau bahasa Ustadz Sohibul Wafa, gol goswah, hatinya dia paling benar. Catatan saya yang pertama, apabila seseorang berdoa, hanya dia berdoa untuk dirinya sendiri, tak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya selamat, bodoh amat orang lain. Bahkan saudara-saudara kita yang di Palestina sana, kebanyakan orang Islam, dimanapun orang Islam, dia adalah saudara kita. Apabila dia tersakiti, maka kita pun ikut tersakiti. Apa yang kita bisa untuk meringankan saudara kita? Kalau nggak ada harta, tenaga, kalau nggak ada tenaga, pola pikir, kalau nggak ada pola pikir, minimal doa. Kenapa?
kalau kita lihat di medsos, orang memojokkan Palestina itu apa dia bilang? Saking bencinya sama Palestina, itu Palestina udah habis. Itu bentukan Israel sengaja dia mau ambil dari. Hal semacam ini hendaknya kita sampingkan. Tetap saja dimanapun saudara kita yang namanya Islam apabila disakiti atau tersakiti, maka paling tidak wajib kita ambil bagian, minimal kita mendoakan. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah berikan kekuatan lahir dan batin, Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang rajin baca Quran. Ini yang paling saya khawatirkan. Ini semua nasihat buat saya sebenarnya. Baca Quran dipilih-pilih supaya apa? Supaya dapat magisya, ayat per ayat saja. A'udzunya 3 kali, ayatnya 2. Ya kan? Bismillahnya ketiga kali. Bis ayat Bismillah lagi, bis ayat Bismillah lagi. Udah gitu sampai belok kanan, belok kiri, belok ke atas, ke bawah doang. Kira-kira kata Sofwan Sauri, orang yang sombong adalah orang yang membaca Al-Quran 1 hari kurang dari 100. Makanya saya bangga dengan Ustaz Mulia. Beliau kalau di kantor nyanyinya aja, nyanyi Al-Quran. Ya bahasa Arab kan. Saya tahu kalau bahasa Arab Al-Quran. Beliau penyanyi gitu. Berada di depan komputer, mulutnya bilang bahasa penyanyi bahasa Al-Quran. Ya Ustaz ya, mudah-mudahan dia sehat dalam dia banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kita masuk ke dalam masjid, ini masjid bukan? Nggak ada saya nih. Karena kata Sofwan Sauri, apabila orang masuk masjid, keluar masjid, nggak untuk sholat walau 2 rakaat, ini termasuk bagian orang yang sombong. Nah makanya saya bilang, apa yang saya sampaikan ini buat saya mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, kata Sofyan Sauri, karena waktu saya cuma 15 menit, singkat aja. Yang keempat, apabila kita lewat kubur, seolah-olah kita nggak ingat mati, wala salam wala doa, nggak mau beri salam kepada ahli kubur dan juga nggak mau doain ahli kubur. Padahal dalam satu keterangan, apabila kita lewat kubur, singgah sebentar, doakan ahli kubur, insya Allah ketika kita wafat atau kembali ke alam yang akhir yaitu kubur, maka seluruh orang kubur akan menyambut orang-orang yang telah kita doakan. Oleh karena itu, orang yang lewat kubur nggak mau beri salam, kemudian nggak mau doakan, termasuk bagian orang yang berbulus, hatinya bangga karena ilmunya banyak, amalnya banyak, sedekahnya banyak. Lalu nggak perlu orang lain lagi dah, sampai ngedoain aja. Ada bahkan kata petinju internasional ada, working duitnya banyak, seolah-olah dia nggak butuh doa lagi. Bahkan sama Allah udah gak butuh. Nah untuk bilangnya, Zalik saking cukupnya apa yang menjadi kehidupannya. Kemudian yang kelima, nih sering terjadi pada saya. Makanya ini saya ambil ini buat diri saya. Jangan nggak usah khawatir, nggak usah tersinggung. Ini buat saya. Kenapa? Apabila saya berbicara, maka saya harus bertanggung jawab akan saya laksanakan apa yang saya bicarakan. Yang kelima, apabila hari Jumat kita keluar dari rumah untuk menuju ke satu kota, kemudian kita tidak melaksanakan sholat Jumat, dia merasa
orang yang safar. Dia cuma sholat zuhur, bukan nggak sholat, tapi zuhur. Dia juga termasuk orang yang sombong. Ada satu ungkapan dari guru saya, kalau pengen batal Jumatnya atau pengen melaksanakan zuhur aja, maka keluarnya sebelum terbit matahari. Kalau kita keluar sudah terbit matahari, maka sholat Jumat itu menjadi prioritas. Kemudian yang keenam, ini apabila di lingkungan kita ada orang alim, kita dekat sama orang alim, tapi kita enggan menanya ilmu agama, bagaimana etika akhlak yang baik dan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam beragama, kita enggan bertanya kepada beliau. Kenapa? Gengsi. Mungkin juga asumsi dia kalau suan ke rumah kiai pasti harus ada apa? Ada apa? Amplopiah. Boleh saya cerita dikit? Keluar dari tema ini ya. Saya pernah dengar cerita ini, kalau buat ketua masjid yang mudah-mudahan sebagai bahan introspeksi, ada kiai besar yang namanya kiai besar itu minimal santrinya itu punya masjid. Suatu saat dia datang ke santri yang paling kecil, cuma memiliki masjid. Kemudian dia suan ke santrinya, ngobrol banyak, mendoakan santri, pamitlah pulang. Kiai buru-buru lah santri ngambil duit buat ongkos, dicari di kantong kagak ada, di lemari bersih, dia lari ke masjid. Ambil apa? Buka kotak amal. Sang kiai emang alim waro, dia lihat tingkah laku muridnya nggak sesuai dengan ajaran dan anjuran agama yang telah diajarkan. Begitu mau taslim, apa kata kiai? Walad, masukkan duit itu ke dalam kotak. Laisa, itu bukan hak. Jangan dibiasakan. Kalau memang sudah tidak ada, nggak usah diusahakan. Karena uang orang nyumbang ke masjid hanya peruntukan buat masjid. Tapi lihat di lingkungan kita apa yang terjadi. Jangankan buat guru, hampir buat kebutuhan sendiri aja ngambil di masjid. Alhamdulillah min dzalik. Kalau hewan yang makan kelapa apa namanya? Bajing. Kalau ngambil makan duit haram namanya bajingan. Ya, 15 menit masih ada tempat lagi buat minggu depan. Ya, ada masih stoknya. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur. Mudah-mudahan kita sampai jumpa lagi. Doakan saya mudah-mudahan istiqomah sampai haji. Pesan saya jangan dicoret ya. Sebelum saya insya Allah nanti sampai haji ini bukan saran, keinginan. Nanti kalau undangan pertemuan buka puasa, anak saya yang diundang. Ya, biar saya ada yang ganti beliau. Andai kata saya nggak ada, kan ada anak saya. Dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.